wabarakatuh. Halo Halo guys. Hai guys, aku Puspa. Di sini aku akan menjadi moderator dan di sini kita akan bincang-bincang bersama Kak Suci nih. Kak Suci apa kabar? Baik, alhamdulillah. Setelah aku baca-baca nih guys, judul tesisnya Kak Suci itu adalah pengembangan modul penguatan literasi computational thinking dalam mendesain soal kimia madrasah aliyah. Nah Kak, bisa nggak sih kasih tahu ke teman-teman semua juga apa sih awalnya kakak ngambil topik ini? Oke, topik ini kan sebenarnya concernnya itu pada CT ya, atau computational thinking. Nah sebenarnya kenapa itu yang kita ambil di Indonesia sendiri itu masih jarang, masih awam. Mungkin untuk sebagian orang kayak itu apa sih gitu, even kita di dunia pendidikan gitu ya. Nah sebenarnya CT itu adalah kita mencoba bagaimana proses berpikir dengan tahapan-tahapan yang sistematis gitu. Kenapa itu yang kita ambil? Karena kita sendiri paham bahwa kemampuan peserta didik Indonesia ini, terutama dari hasil visa yang di terakhir rilis pun, kita masih pada posisi yang terendah, bukan paling akhir tapi mungkin cukup terbawah gitu ya, baik dari matematikanya, dari literasinya ataupun dari sainsnya. Jadi itu yang menyebabkan saya sendiri tertarik untuk melakukan penelitian di CT ini. Nah, tapi kali ini mungkin agak berbeda penelitiannya, karena penelitiannya ini mengajak guru-guru yang lain untuk bisa berkontribusi dalam pengembangan CT-nya gitu. Kenapa kimia? Karena memang bidangku sendiri kan adanya di kimia ya. Jadi itu yang kita ambil di kimianya gitu. Oke. Kan banyak yang belum familiar nih Kak sama CT itu apa? Betul. Bisa jelasin nggak sih Kak secara sederhana aja CT itu apa? computational Oke. thinking? Jadi CT itu atau computational thinking itu adalah salah satu basic dasar komputer lah ibaratnya gitu. Makanya kalau orang awam itu taunya CT itu coding gitu ya. Sebenarnya kita bukan mengcoding anak gitu, tapi kita berusaha bagaimana anak-anak ini bisa sistematis dalam mengerjakan soal-soal. Jadi CT ini adalah tahapan-tahapan yang komputer gunakan untuk dia mengcodingkan perintah dari kita nih sebagai penggunanya, usernya. Kalau AI itu kan berusaha membuat komputer berpikir seperti manusia untuk menjawab pekerjaan-pekerjaannya. Siti ini justru berkebalikannya, di mana si kita ini bekerja seperti komputer dengan tahapan-tahapannya. Di mana Siti sendiri itu punya 4 tahapan. Pertama ada dekomposisi. Jadi ada 4 tahapan yang akan kita integrasikan ke dalam pembelajaran. Yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi ini gimana caranya siswa ketika diberikan suatu masalah berupa soal misalkan, dia bisa menganalisis masalah-masalah itu, mana menjadi bagian yang penting, mana yang tidak penting. Itu dari dekomposisi. Kemudian yang kedua ada pengenalan pola. Pengenalan pola ini kan sebenarnya kadang salahnya itu adalah guru-guru itu terlalu fokus pada bagaimana memberikan rumus gitu ya. Nah di pengenalan pola ini kita mencoba mengajarkan ke anak-anak bahwa sebenarnya mungkin variasi soal itu banyak gitu, tapi penyelesaiannya itu sama. Nah maka kita ajarkan pola-pola, misalkan kalau di studi kasus kayak gini penyelesaiannya kayak gini, dan soal-soal sebelumnya itu kan pasti sudah ada dan sudah diajarkan, nggak mungkin tiba-tiba ada kayak gitu. Nah itu yang difokuskan di poin yang kedua. Di poin yang ketiga itu ada yang namanya adalah abstraksi. Fokusnya pada bagaimana siswa itu bisa tahu nih dari studi kasus yang disajikan, mana informasi yang bisa digunakan, mana informasi yang tidak digunakan. Banyaknya anak-anak itu merasa bahwa jiper ketika soal literasi karena terlalu banyak gitu ya. Mereka bingung nih sebenarnya mana yang bisa digunakan, mana yang enggak. Nah maka kita fokuskan lagi kepada bagaimana kita memilih tuh informasi mana yang bisa digunakan, mana yang tidak bisa digunakan. Kemudian yang keempat, algoritma. Algoritma ini tidak juga terkait dengan eksak ya, tapi lebih pada langkah-langkah sistematis yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Nah 4 poin inilah yang kita terapkan dalam pembelajaran yang ada pada CT gitu. Next, apakah menurut kakak ini computational thinking ini sangat penting dimiliki oleh para siswa? Kalau penting atau nggak penting, sebenarnya penting ya, karena kan kita melatih anak berpikir kritis dan terbiasa memecahkan persoalan yang kompleks. Karena dengan seperti itu mereka akan meningkatkan kemampuan intelektualnya mereka sendiri. Itu bisa berpengaruh pada literasinya, baru tuh nanti kan matematikanya dan sainsnya akan meningkat. Nah kemampuan ini bisa semua diperoleh dari 4 tahapan yang ada. Di Indonesia sendiri sebenarnya bukan hal yang baru ya, ada kompetisi yang kalau kamu tahu tuh namanya Bebras.
itu adalah kompetisi yang menyelenggarakan event, di mana event-eventnya itu adalah di mana soal-soal yang disajikan adalah menggunakan muatan Siti ini gitu. Tapi memang masih jarang. Waktu di awal sekali aku pernah penelitian ini kan S1-nya sama ya. Justru di S1 itu juga mengembangkan untuk siswanya. Ada beberapa anak yang tahu Bebras, tapi jarang banget sih yang masih belum familiar gitu lah. ya. Tapi kalau di matematika di beberapa jurusan gitu ya di Indonesia sudah mulai paham tuh Bebras itu kayak gimana. Bahkan Bebras itu mengenalkan Siti dari kelompok usia kecil. Dari SD itu sudah disajikan soal-soal yang penyelesaiannya dengan Siti gitu. Jadi nggak langsung di SMA, dari kecil mereka sudah dibiasakan gitu. Berarti penerapannya di setiap jenjang, di setiap dari jenjang itu ada dari sekolah dasar ya sampai sekolah menengah gitu. Tapi masih banyak yang belum. Iya betul, terutama di belum Indonesia ya, di Indonesia itu masih jarang banget. Berarti kalau di Indonesia tuh masih ya kurang familiar lah. Walaupun ada Bebras ya, setahu saya kalau tidak salah Bebras tuh diakses oleh 60 negara. Kalau tidak 60, 40 atau 60 saya lupa. Tapi salah satunya Indonesia gitu. Nah Kak, pertanyaan selanjutnya ini bagaimana sih hubungan antara si Siti ini dengan mata pelajaran kimia? Kimia, betul. Kimia itu kalau orang awam identiknya pasti rumus, ya nggak sih? Eksak banget katanya. Padahal kan kimia itu juga konsep baru tuh ke rumus-rumus. Nah tadi karena Siti pun identiknya adalah dengan eksak, maka sebenarnya kimia ini bagus atau cocok ketika disandingkan dengan Siti, karena paling sekarang sih kalau kita cari penelitian-penelitian itu yang sudah ada biasa di matematika. Kalau di kimia itu masih jarang, di fisika ada beberapa. Jadi semasa itu rumputnya adalah rumpun eksak sih bagus dan cocok-cocok aja gitu. Bukan berarti non eksak nggak bisa ya, non eksak juga bisa. Tapi terlebih karena kimia ini eksak ya, jadi sangat nyambung dan linear gitu. Ketika ini disajikan dalam satu hal yang sama gitu. Selanjutnya nih Kak. Kan tadi kan kita udah ngomongin jenjang kan, dari SD, terus SMP, terus SMA. Nah kakak kenapa memilih Madrasah Aliyah untuk penelitian? Iya, kenapa tempatnya Madrasah Aliyah gitu ya? Pertama yang dipikirkan bahwa di Madrasah Aliyah, di sekolah-sekolah yang berbasisnya memang di bawah Kementerian Keagamaan itu kan dia punya beban pembelajaran yang lebih banyak daripada sekolah-sekolah umum. Dia ada ujian madrasah yang muatannya lebih pada akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah dan sebagainya, sehingga beban belajarnya lebih banyak. Nah ini pengen dilihat efektifnya ketika dia di Madrasah Aliyah. Dengan beban belajar yang banyak ini kan bisa jadi menurunkan minatnya juga. Nah ketika ini disajikan dengan model yang baru, barangkali itu bisa meningkatkan minat belajar terutama di mata pelajaran kimia. Makanya kenapa penelitiannya disajikan di Madrasah Aliyah gitu. Oke Kak. Kesulitan apa yang paling sering dialami Kak dalam mengerjakan soal kimia? Mengerjakan soal kimia itu umumnya anak-anak tuh nggak bisa ngebedain. Kan dalam satu bab itu banyak ya, subteorinya itu banyak. Misalkan aja di asam basa, misal anak-anak tuh bingung, ini tuh kita pakai rumus yang mana ya? Apakah penetralan, apakah asam basa murni, atau kayak gimana, itu susah banget buat anak-anak. Nah makanya tadi pengenalan pola itu disajikan untuk anak-anak tuh tahu nih bahwa oh ini koridornya indikator asam basa, ini penghitungan pH, ini pengenceran, titrasi dan sebagainya. Itu akan lebih difokuskan kepada hal kayak gitu sih gitu. Kak bisa dijelaskan seperti apa modul yang akan dikembangkan sih Kak dalam penelitian ini? Dalam penelitian ini yang pertama bahwa modul yang saya sajikan adalah modul yang akan digunakan oleh guru-guru kimia. Jadi target pasarnya memang guru, betul. Kenapa guru gitu ya? Kenapa guru? Karena harapannya gini, kalau saya hanya sendiri yang misalkan mau menguasai ini, lalu penyebarannya akan jadi lebih sempit karena kan harus saya yang hadir di situ, harus saya menjelaskan. Tapi harapannya ketika ini disajikan ke beberapa teman-teman guru kimia, mereka akan mengajarkan yang sama, konsepnya akan sama, sehingga Siti ini akan lebih menyebar, lebih menyeluruh gitu ya, dan orang-orang akan lebih banyak tahu. Terus target pasarnya juga akan lebih banyak gitu, karena kan itu memudahkan dia untuk belajar kimia juga. Makanya kenapa pengembangannya adalah untuk guru-guru. Jadi sebenarnya ini adalah modul yang saya kembangkan untuk teman-teman sesama guru kimia bisa mengajarkan Siti kepada murid-muridnya gitu. Apa sih Kak perbedaan modul ini dengan modul kimia yang biasanya? Perbedaan pertama tentu bahwa dalam penyajian soal-soalnya
keempat tahapan CT ini kita coba sajikan dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi sampai algoritma. Harapannya keempatnya ini bisa disajikan dengan semuanya gitu dalam satu soal atau dalam beberapa narasi soal. Kemudian juga tadi guru-gurunya lebih banyak untuk bisa mengajarkan terkait CT ini, mengenalkan dan mengaplikasikan gitu. Tadi udah ngomongin aplikasi nih Kak. Nah ini tuh menurut Kakak modul ini bisa membantu nggak sih Kak? Harusnya iya ya, untuk siswanya ya, ketika diajarkan siswa dengan gurunya, kemudian ditekankan berkali-kali tentang beberapa tahapannya, harusnya sih iya ya, karena kan ya sudah diajarkan, sudah dikenalkan, sudah diaplikasikan juga, harusnya sih akan lebih membantu mereka untuk mengerjakan soal-soal yang kompleksitasnya agak tinggi, high order thinking, terutama kan sekarang sudah ada TKA lagi nih dimunculkan lagi. Nah itu juga kalau yang kita pelajari ya dari kisi-kisi yang disajikan pemerintah, materi pembelajarannya lebih banyak dibandingkan USP gitu ya. Jadi harapannya sangat membantu. Kan tadi udah dibilangin nih Kak, materi-materi kimia itu sangat cocok. Betul. Nah menurut Kakak tuh yang paling spesifik, paling cocok banget sama CT ini? Oke. Mungkin ada materi kimia yang sifatnya adalah pengantar ya, ada materi kimia yang sifatnya adalah memang turunannya. Mungkin yang paling cocok yang kompleksitasnya tinggi seperti stokiometri, itu adalah dasar dari perhitungan kimia, terus hukum dasar kimia, terus laju reaksi, kesetimbangan kimia, asam basa. Mungkin itu adalah materi-materi cocok yang dimasukkan CT di dalamnya. Bukan berarti yang lain tidak bisa ya, tapi mungkin kalau harus memilih materi-materi materi-materi turunan tadi itu kayaknya oke untuk keempat tahapan ini dimasukkan di dalam pembelajarannya. Coba dong Kak, kasih contoh satu aja. Misalnya di asam basa deh, paling gampang. Asam basa anak-anak taunya adalah pH. Tapi kan bagaimana mengukurnya, bagaimana menilainya selain menggunakan indikator. Mungkin gampang kalau menggunakan pH meter, kita tinggal masukin, dapat nih angkanya. Tapi kan kalau enggak, soal-soalnya misalkan sintesis, nah itu kan perlu pemahaman lebih. Itu asam atau basa ya, kira-kira pakai rumusnya pH atau pOH ya. Nah mungkin kayak gitu ya, mungkin salah satunya adalah di asam basa itu sih. Oke Kak. Nah aku mau nanya nih Kak, modul ini bisa diterapkan di sekolah lain juga nggak sih Kak? Selain madrasah aliyah? Iya betul, selain madrasah. Harusnya sih bisa ya, karena itu tidak menjadi batasan. Tadi kan sudah dijelaskan juga kenapa penilaian ini mengambil madrasah aliyah, karena mungkin beban akademik si siswanya yang kita pengen tahu nih apakah berpengaruh atau tidak. Tapi sih harusnya secara umum dimanapun ini dikembangkan harusnya bisa, baik itu di sekolah madrasah sekolah menengah atas atau bahkan pondok pesantren, kayaknya nggak jadi masalah juga. Harusnya sih bisa dan berguna gitu. Berarti Kakak ini menginginkan bahwa si modul ini dapat disebarluaskan oleh guru-guru supaya semuanya bisa belajar CT ini ya Kak. Semuanya tahu, semuanya bisa, dan mungkin syukur-syukur bisa mengikuti kompetisinya di Bebras itu kan gitu. Nah Kakak udah ngomongin banyak nih. Harapan Kakak kalau penelitian ini selesai apa tuh Kak? Kalau penelitiannya selesai ya tentu modulnya selesai gitu ya. Terus kemudian ada dijual gitu Kak, biar supaya semua orang di Indonesia ini bisa gitu Kak belajar menggunakan CT ini Kak. Mungkin bisa, tapi kan pemerintah sekarang sudah mulai concern tuh. Mungkin kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah kali ya terkait CT-nya. Kemudian kalau untuk komersil sih mungkin nomor 2, tapi lebih kepada penyebaran luasnya gitu. Baik mungkin hadir di dalam MGMP guru-guru kimia, mungkin bisa lebih menyebar nih ke guru matematika, fisika atau biologi atau apapun lah, mungkin bisa jangka panjangnya kayak gitu kali ya. Semoga ya Kak bisa diterapkan, soalnya kita juga pengen memajukan pendidikan di Indonesia. Jadi lebih kepada kemampuan anak didik ini ya. Betul, jadi semuanya bisa belajar sih CT ini. Betul, karena kan pergantian kurikulum atau gimana kan sebenarnya tujuannya adalah, kalau concernnya adalah siswa adalah untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Nah mungkin ini salah satunya untuk meningkatkan kognitif siswa juga gitu. Kak. Semoga penelitiannya dilancarkan. Amin. Lalu harapannya untuk menyebarkan CT ini dapat terlaksana gitu loh Kak. Iya bener sih, harapannya udah pasti itu tersampaikan kepada guru-guru kimia. Dari guru kimia yang misalkan dari 20 orang, kalau dia punya 200 murid kan kali berapa tuh. Nah anak-anak akan tahu. Nanti ketika anak-anak sudah terbiasa, kita bisa arahkan mereka mengikuti kompetisinya di di Bebras. Mereka akan dapat sertifikat. Itu juga akan jadi tolak ukur kemampuan pribadi mereka dalam
kognitifnya ya, terutama dalam 3 hal tadi tuh, matematika, sains, dan literasinya, karena itu kan berkaitan sekali gitu. Thank you ya Kak. Sama-sama. Saya punya insight baru gitu loh Kak tentang Alhamdulillah. Siti ini. Semoga bisa bantu menyebarkan di bidangnya masing-masing, mungkin nggak di kimia gitu ya, tapi kan orang harus tahu oh Siti itu ada gitu, dan gimana caranya, apa maksudnya. Nah itu mungkin bisa karena disebarluaskan. bener sih Kak, sekarang tuh orang-orang udah mulai aware. Betul. Soalnya udah banyak nih anak usia dini yang udah belajar tentang seperti itu gitu. Bahkan sekarang kayaknya orang tua juga agak cerewet ya ke anak-anaknya terkait eksaknya nih, karena orang tua mungkin paham bahwa ini juga kemampuan yang penting, maka dari usia dini biasanya orang tua udah mencari-cari nih kira-kira strateginya kayak gimana gitu. Oke Kak, terima kasih hari ini sudah mau diwawancarai. Saya banyak insight hari ini, saya udah banyak mengetahui hal baru. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan hal-hal positif, hal-hal yang kita baru tahu hari ini, jadi kita makin tahu lagi. Oke Kak, terima kasih Kak. Semoga lancar ya Kak. Kesempatan untuk sharingnya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin. Terima kasih, bye-bye.